Oke. Pertama-tama saya sudah setrika baju. Siap mau ketemu. Jadi ternyata semua orang sakit ya. Ya, jadi kita tinggal di rumah saja. Baiklah. Karena saya pikir, aduh senangnya ini. Karena saya sudah berapa hari tinggal di rumah sendirian. Jadi berharap, wah saya bisa ketemu. Cerita-cerita kayak apa kayak. Tapi ya, oke. Tidak seperti yang saya rencanakan. Sederhana Ji, mau pamer baju saja, ya nggak ada yang pamer sepatu kayak apa kayak. Pokoknya begitu deh. Tujuan bersekutu itu adalah pamer. Oke. Apa lagi? Terus saya mulai dengan cerita-cerita tentang hidup saya lah ya. Hari Jumat malam, setelah saya selesai makan malam sekitar jam 10-an lah, saya sudah selesai lah di dapur. Waktu makan malam itu, jadi saya makan malam terus cuci piring udah semua begitu. Saya masuk ke tempat TV dan setelah 3 menit saya duduk, seluruh plafon dapur jatuh, rubuh. Aduh, jadi rubuh, jadi dapur yang biasanya itu kita duduk makan itu tidak ada plafon lagi, seluruhnya runtuh. Saya bersyukur ya karena saya nggak ada di situ. Dia jatuh, cuman sekitar nggak lama 5 menitan, apa? Saya baru duduk saja di depan televisi, terus dia rubuh. Ya begitu deh. Jadi mulai dari Jumat malam sampai kemarin saya cuma mengerjakan plafon yang rubuh, membereskannya dan apa begitu. Saya cuma berhasil mengangkatnya saja, tidak membuangnya. Saya itu berharap kayak panik kayak apa kayak gitu. Ternyata tidak, Ji. Biasa saja. Biasa saja. Apalagi waktu saya kirim video dan kasih tahu plafon rubuh, Ariel punya jawaban begini. Sudah waktunya pindah, Mak. Weh, saya tidak ada. Wih, Mak, bagaimana? Yang bertanya, nanti Mama tidur bagaimana? Itu cuma Jay. Yang lain tidak ada komentar kayak, oh, ada piring pecah gitu. Plafon ini, plafon di dapur besar itu rubuh. Oke. Jadi, saya itu belajar 2 hal. Yang pertama, apa yang kita anggap besar belum tentu dianggap besar sama orang lain. Oke? Apa yang kita anggap peristiwa hebat begitu ternyata belum tentu peristiwa hebat untuk orang lain. Karena dalam setiap situasi pindah kemana ya? Maksudnya itu buat saya atau buat apa? Oke. Oh itu pindah Jakarta. Ada. Oke. Jadi itu yang mengesankan begitu. Saya tuh berharap, wih, Mak, jadi bagaimana? Begitu ya, kayak ada yang telepon. Tidak, Ji, Ariel cuma menjawab. Artinya sudah mau pindah. Yang paling panik itu saya pikir Bapak Michael. Jadi Nona bagaimana? Cuma Bapak Michael yang menelpon bertanya istrinya punya kabar. Ben saja tidak bertanya. Kayak Ben harusnya kan tambah-tambah jasa toh. Wah, Mak, kasihan dong, Mak, sendirian gitu. Tidak ada yang berjawab. Biasa saja. Tadi saya juga, bagaimana mau drama, Dik? Kan tidak ada yang merasa istimewa itu plafon dia runtuh. Satu dapur kasihan. Kan saya bisa patah-patah tulang kayaknya tidak juga. Tapi mungkin benjol-benjol atau apa ya. Waktu kalau mau saya ada di dapur. Lalu itu bahwa apa yang kita anggap besar belum tentu besar buat orang lain. Dan bahwa setiap hari saya memang lihat ya, plafon itu hal yang kedua adalah bahwa tidak ada hal yang terjadi secara tiba-tiba. Kerusakan paling fatal itu dimulai dengan hal-hal kecil dan sudah ada tanda-tandanya. Jadi saya yakin itu 2 hal itu gitu. Apa yang saya anggap besar, peristiwa hebat,
pukulan besar dalam hidup? Belum tentu buat orang lain. Bahkan buat orang-orang yang terdekat, buat dengan saya, enggak ada. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan apa yang akan saya bagikan. Dan yang kedua, itu tadi, bahwa tidak ada kerusakan fatal dalam hidup kita yang terjadi tiba-tiba. Semua kerusakan, runtuhnya gipsum di dapur, plafon di dapur, itu dimulai dengan tanda-tanda kecil sebenarnya. Bocor, dan kemudian kami kasih bolong sedikit. Dari awal gipsum yang plafon yang sebelah sini memang sudah agak turun karena terlalu berat dengan air. Lalu kemudian kami paku sedikit untuk tahan. Lalu bocornya tambah banyak. Noda-noda jamur jadi makin banyak di atas. Ketahuan ada bocor. Tapi yang terjadi adalah karena kan begini ya, maksud saya ada pengabaian. Apapun posisi saya, tapi ada yang diabaikan. Mestinya begitu kami melihat ada, mestinya saya, karena saya yang tinggal di rumah ini, saya tidak ada suamiku, jadi saya punya keputusan, saya jadi kepala keluarga kan ya. Jadi harusnya saya mencoba cari tahu gitu, kenapa ada titik air di situ. Tapi membayangkan harus membongkar dan segala macam, itu kayak ada deh repotnya. Oke? Jadi saya belajar ini, bahwa waktu kita memutuskan mengabaikan hal-hal kecil yang sudah ada tanda-tanda, dan kita tahu bahwa tanda-tandanya itu bukan tanda-tanda baik, tapi tanda-tanda buruk, dan kita biarkan, itu akan menjadi-jadi. Itu akan membesar. Dan saya pikir, kalaupun dia jatuh, jatuhnya separuh aja deh. Nggak usah semua begitu loh. Tapi ternyata tidak begitu. Keruntuhannya adalah keruntuhan seluruh dapur itu punya plafon jatuh semua. Jadi menurut saya ini pelajaran yang kedua, apa saja dalam hidup kita yang kita abaikan, tapi sudah ada tanda-tanda buruknya bahwa ini hal yang buruk dan kita abaikan. Lalu kemudian memperbaikinya itu separuh-separuh gitu, main tambal aja, oh cuman segini, oh cuman segini. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Persoalan pertama, jadi itu akan menjadi buruk begitu. Dan kemudian tiba-tiba saja kita lihat ada orang, kita kemudian jatuh dalam masalah yang sangat parah begitu. Ada Bung di sini. Saya pikir waktu kan kita tahu lah ya, Bung pernah masuk ke penjara lah gitu, pernah ditangkap. Itu kan tidak mungkin karena hari itu baru pakai gitu, bukan. Itu mulai dari hal-hal yang sudah pernah dimulai begitu. Oke? Saya nggak bisa bicara kesalahannya orang lain gitu, peristiwa-peristiwa buruk dalam orang lain. Saya karena anakku jadi saya menceritakan itu. Menurutku tidak ada satupun dalam hidup kita, entah teman-teman saudara-saudara semua cerita atau saudara-saudara semua mempercayakan rahasia itu kepada orang atau tidak, disimpan sendiri atau tidak. Tapi keadaan buruk yang terjadi dalam hidup kita, apalagi itu menyangkut dosa, itu menyangkut moralitas, bahkan hal-hal yang bukan dosa moral sama sekali, itu tidak terjadi tiba-tiba, nggak ada yang terjadi tiba-tiba. Ini membuat saya ingin berbagi hal ini. Itu hal tentang saya punya hidup dalam 2 hari terakhir, plafon rubuh. Saya belajar 2 hal itu. Nah, sekarang yang saya ingin bagi itu adalah banyak sekali di dalam kepalaku. Jadi saya harus memilah-milahnya. Ini saja, saya ingin berbagi tentang menemukan Tuhan. Kita akan baca di Ibrani 11 ayat 6. Sudah, saya bacakan ya. Kita kayak semua tahu bahwa Ibrani 11 itu kan bicara seluruhnya tentang iman. Oke? Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6.
Begini bunyinya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, artinya kan orang, tidak semua kita, jadi sekalipun kita punya konsep percaya, saya percaya tuh sama Tuhan Yesus, tapi belum tentu kita berpaling kepada Allah. Kita punya konsep percaya, itu bisa bilang percaya saja. Ya, kau percaya Tuhan nggak sih? Kau orang apa? Agama apa? Kristen. Kau percaya Yesus? Percayalah. Oke? Coba kita lihat itu. Ibrani 11 ayat 6. Nah, jadi yang ingin saya bagi adalah dalam hidup kita perlu menemukan Tuhan gitu. Ini ada hubungannya dengan waktu itu kita perlu menemukan Tuhan. Berpaling kepada Allah, siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Oke, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini saja sudah menjelaskan bahwa kadang-kadang kita berpaling kepada Allah atau tapi tidak percaya Tuhan ada, atau kita cuma mengaku percaya. Kita cuma bilang, jadi itu cuma bilang saja dia percaya. Tapi di dalam hati, maksudnya di dalam pikiran, sebenarnya tidak. Sedangkan kita perlu mengalami Tuhan begitu loh. Ayat Ibrani 11 ayat 6 ini, saya ingin bilang seperti ini. Bahwa percaya pada Tuhan itu berarti mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara nyata. Coba kita lihat di Yesus lah ya, contohnya Yesus. Yesus itu kan bilang kan berapa lama ini teman-teman kan tahu bahwa Yesus itu apa yang aku katakan kepadamu sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Waktu itu kita bahas soal itu. Lalu kemudian di Yohanes juga dia bilang bahwa apa yang aku lakukan ini aku lihat Bapakku gitu. Jadi apa saja di dalam pengalaman iman kita, jadi pengalaman iman itu bukan cuma sekedar percaya. Kita tidak tergolong sebenarnya orang beriman kalau kita tidak bergerak ke arah menemukan Tuhan. Jadi bukan lagi sekedar percaya. Nah, apa hubungannya dengan dua hal yang saya alami ini dan yang tadi saya pelajari? Saya coba ingin bilang bahwa begini, waktu kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya. Jadi keputusan percaya itu ada pada kita. Tidak mudah ternyata percaya sama Tuhan. Konsep percaya sama Tuhan itu seperti, saya nggak tahu teman-teman pernah nggak sih punya kontrak atau Ariel atau siapa begitu atau Jona lah waktu jadi mana begitu, pernah tidak ada kertas kosong yang sudah ada materai dan kemudian kita punya nama sudah tulis, kita sudah tanda tangan. Kalau mamanya ada surat kayak surat kuasa ya, surat kuasa, ada surat kuasa kita tulis yang bertanda tangan di bawah ini, nama Luna Vidya, alamat bla bla bla, tempat tanggal lahir dan alamat bla bla bla, menyatakan, oke? Menyatakan bahwa. Terus bagian menyatakan bahwanya itu kosong semua. Kosong semua. Di bawah kita tulis nama kita dan tanda tangan kita. Mau tidak mengambil resiko kayak begitu? Bahwa ada bagian di dalam tindakan iman itu adalah waktu kita memberi Tuhan sebuah kertas kosong, kontrak, MOU, Memorandum of Understanding untuk Tuhan isi begitu loh.
kita sudah tanda tangan. Artinya apa saja yang kita mau kerjakan, apa saja yang ditulis di situ, itu terserah Tuhan. Kita setuju saja. Jadi buat saya berpaling kepada Allah dan percaya itu tidak gampang. Tapi kita harus menemukannya. Kalau tidak, kita hanya omong kosong begitu. Kita nggak akan mengalami apa-apa dalam percaya kita. Bukan karena kita akan dapat kayak kalau kita berdoa terus kita jadi kaya atau kita tidak mengalami persoalan-persoalan gitu, kita tiba-tiba punya usaha sukses besar itu karena kita percaya Tuhan gitu. Ya enggak juga, tetap saja ada kesusahan-kesusahan. Resikonya adalah begini. Ini soal menemukan Tuhan ya. Jadi pertama tawaran saya itu adalah begini. Kita harus membuktikan dalam hidup kita bahwa percaya kita itu memang disertai dan dikukuhkan dengan mengalami Tuhan. Mengalami teguran Tuhan. Mengalami pembelaan Tuhan. Mengalami Tuhan secara nyata. Tuhan hadir dalam hidup kita. Apakah kita punya damai sejahtera? Apakah yang misalnya kayak buah roh dan yang hal-hal yang lain yang disertai? Itu hanya bisa dikerjakan oleh tindakan kita untuk menemukan Tuhan. Mengalami Tuhan secara nyata itu harusnya sampai pada kualitas seperti yang itu, maksudnya tinggal di dalam Tuhan. Saya nggak bilang saya menemukan Tuhan gitu ya, tapi pengalaman-pengalaman beberapa waktu terakhir ini membuat saya tahu bahwa saya sedang berjalan ke arah itu. Saya sedang memegang tangan Tuhan setiap hari. Ada hal-hal yang Tuhan singkapkan. Waktu kita punya kesalahan diberitahu, waktu keburukan kita dikoreksi, waktu hal-hal yang kita mungkin simpan tapi kemudian diketahui begitu kita pikir ini akan menjadi rahasia, itu kemudian terungkap. Sikap kita bisa dua. Pertama, kita marah sama peristiwa itu. Kita marah sama Tuhan, kita marah apa saja, kita marah. Atau kita berterima kasih karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dengan hidup kita. Kita sedang berjalan ke arah menjadi beriman. Kita sedang berjalan ke arah menemukan Tuhan. Soal menemukan Tuhan, itu mari kita lihat ini bahwa Tuhan itu bersedia untuk ditemukan. Kita baca di Yesaya 55 ayat 6 ya. Jadi yang pertama itu adalah tadi poinnya, mari kita berpaling. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Koreksi saja diri kita. Apakah hidup kita itu adalah hidup yang percaya bahwa Allah ada? Atau kita menyangka Tuhan itu mall atau ATM supranatural yang bisa kita sodor dengan doa dan kemudian mengeluarkan permintaan-permintaan kita begitu, menyetujui permintaan-permintaan kita. Konsep kita percaya sama Tuhan itu penting untuk dikoreksi. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lalu kemudian barang siapa berpaling kepada Allah, jadi berusaha menemukan Tuhan, berpaling kepada Allah ya. Jadi berpaling itu adalah berpaling begini, melihat dari satu titik dia berpaling kepada Allah. Kalau kita sedang berjalan ke arah sana, berpaling kepada Allah itu berarti meninggalkan titik yang sedang kita lihat dan melihat ke arah yang lain. Alkitab mengajar bahwa fix your eyes upon Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Itu fix. Jadi kita memindahkan mata fokus kita kepada Yesus dan berjalan. Itu berjalan ke arah sana. Di Yesaya ini dikatakan begini ya, yang kedua, penting juga untuk kita tahu di awal tahun ini di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu bersedia untuk ditemukan.
Yesaya 55 ini bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Di satu sisi kesannya adalah bahwa Tuhan itu kadang-kadang sembunyi, kadang-kadang pergi. Tuhan itu tidak satu tempat. Saudara, kabar baiknya adalah begini. Tuhan itu kekal. Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Tuhan yang disebut di Yesaya ini itu maha hadir. Jadi, selama ia berkenan ditemui, itu bukan karena Tuhannya pindah-pindah. Tapi faktanya adalah bahwa kita yang seringkali berpaling ke arah yang lain. Jadi, di Ibrani sebenarnya itu peringatan keras. Kalau kau percaya kepada Tuhan, barang siapa berpaling kepada Allah, jadi itu mencari Dia, menemukan Dia, menyadari keadaan Tuhan yang maha hadir itu, Tuhan itu maha hadir. My goodness, aku nggak tahu bagaimana caranya menjelaskan itu. Tapi Dia maha hadir. Dan Yesaya itu menulis hal ini dengan cara yang sangat manusiawi, sebenarnya kayak menampar kita dan menyarankan kita begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Padahal kalau kita lihat semua peristiwa yang ada di Alkitab, bahkan waktu Elia ada di Gunung Karmel, dia bilang begini, hei teriaknya lebih keras, kali kau punya Tuhan lagi jalan-jalan terlalu jauh. Jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan itu adalah begini. Ya, apa tadi terjemahannya? Selama ia boleh dilihat kan. Kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia, berdoa kepadanya sementara lagi ia hampir. Jadi Dia ada di sekitar, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Karena buat saya seperti menampar kebiasaan percaya kita. Kebiasaan percaya kita itu sangat situasional. Kepercaya kita itu kuat kalau keadaan baik. Kita percaya Tuhan. Waktu keadaan buruk, percaya kita itu tiba-tiba kayak ada suntikan gitu. Suntikan apa? Suntikan rasa takut. Jadi percaya kita itu datang bukan karena percaya yang sudah kita putuskan bahwa dalam semua keadaan kita akan berpaling. Fix your eyes upon Jesus. Kita akan menaruh mata kita kepada Yesus. Apapun situasi di depan kita, apapun situasi di sekitar kita. Situasinya plafon rubuh. Itu sebenarnya tidak perlu membuat saya punya pilihan untuk begini. Coba kalau Ben nggak ada di Jakarta, coba kalau Ben ada di sini, coba kalau semua orang, coba semua ada di sini, terus saya bagaimana begitu? Saya ingin tetap di sini. Respon saya terhadap semua situasi bisa apa saja, bisa juga menyalahkan keadaan saya. Tapi Yesaya ini menunjukkan bahwa Tuhan bersedia, Dia bersedia untuk ditemukan. Cuma kualitas kita, motivasi kita untuk menemukan Dia, itu perlu kita perbaiki. Satu hal yang saya ingin kaitkan dengan apa yang saya bagi waktu kita bertemu beberapa minggu yang lalu, bahwa tinggallah di dalam kasih-Ku itu sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Kualitas kasih ini sama, jadi tinggallah dalam kasih-Ku itu. Sebab kalau kamu tinggal di dalam kasih-Ku itu, kamu akan berbuah. Jadi itu kan ada hubungannya ya dengan buah yang dihasilkan oleh pokok anggur. Nah, kalau kita mencari Tuhan, itu sebenarnya hanya memastikan lagi bahwa cara berpikir kita, Tuhan itu bersedia ditemukan. Ini jadi penting karena kita pikir kita hanya bisa datang ke Tuhan dan seringkali kita jadikan alasan kegagalan kita, kesalahan kita, itu jadi alasan kita tidak berpaling kepada Tuhan.
kita mengalihkan pandangan kita dari Allah kepada hal yang lain. Kita mengalihkan pandangan kita dari Allah kepada diri kita sendiri. Hati-hati dengan hal-hal yang timbul dalam pikiran kita dan memakai saya. Biasanya perkataan saya itu datang belakangan setelah kau. Kayak kau nggak layak, kamu ini, kamu itu. Belakangan kita sudah, saya memang nggak layak. Itu adalah bukti bahwa kita tidak lagi berpaling. Kita tidak lagi berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Allah ada. Sebab perkataan Allah tentang diri kita sudah kita bantah. Perkataan Allah tentang diri kita adalah kau berharga. Lebih berharga daripada emas dan permata. Itu sebabnya Yesus menebus kita. Itu sebabnya kau ditebus. Sebab percaya kepada Yesus, percaya kepada penebusan Kristus, itu bukan pilihanmu, itu kasih karunia. Sehingga kalau kita sampai berpaling dari Tuhan dan kemudian mulai setuju bahwa kau memang nggak layak, kau memang jelek, parah lu. Terus kemudian atau lama-lama setelah lewat fase kau, kemudian saya memang kok ya. Saya memang. Maka pada saat itulah saya ingin ingatkan, ayat ini berlaku. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bukan karena Tuhannya jalan-jalan, tapi karena dirimu memutuskan untuk menyangkali Tuhan. Tidak ada orang yang punya kuasa menggagalkan apa yang Tuhan beri kepada kita selain diri kita sendiri. Yang lain setan. Jadi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama dia dekat. Itu sebenarnya adalah sebuah praktek. Praktek yang harus setiap hari kita kerjakan. Setiap kali kita dalam tekanan, setiap kali ada hal-hal yang membuat kita lupa bahwa ada karya besar, bahwa siapa yang berpaling kepada Allah, maka ia harus percaya Allah ada. Apapun keadaan kita, apapun tindakan kita, apapun keputusan salah kita. Ingatlah bahwa carilah Tuhan selama ia dapat ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bukan karena Tuhan pindah-pindah, tapi karena kita perlu melatih diri kita untuk memutuskan mencari perkataan Tuhan, mencari Tuhan, mendatangi Tuhan, menemukan Tuhan. Saya menganggap Yesaya 6 ini, Yesaya 55 ayat 6 ini adalah hal yang harus dipraktekkan, harus bisa kita jadikan praktek dalam hidup kita, berapapun umur kita. Mau Adele, mau Max, mau Bung, mau siapa saja, mau Pak Michael Matulesi. Tiap kali kalau kita mulai mempertimbangkan apa yang biasa dikerjakan orang untuk menyelesaikan sebuah situasi, maka itu adalah saat untuk mengatakan kepada diri kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena itu adalah sebuah tindakan percaya, tindakan berpaling. Mungkin kelihatan bodoh, Masih ada hubungannya dengan Yesaya 55 ayat 6 ini. Saya membaca satu bagian dari Purpose Driven Life, itu tentang kelemahan. Di hari yang ke-35 kalau saya nggak salah. Waktu kita bicara tentang kelemahan-kelemahan, itu bukan hanya karena saya gampang digoda begitu. Saya gampang digoda pornografi, saya gampang digoda sama kemarahan. Bukan. Itu adalah kelemahan-kelemahan juga, tapi kelemahan-kelemahan yang sebenarnya kita sadari. Kita
Yang kabar baik buat saya waktu tahu bahwa Tuhan itu memakai kelemahan adalah begini, saudara semua, kesayanganku. Tuhan bahkan memakai cacat kita yang dibilang tentang kelemahan. Itu adalah cacat. Dan waktu dia bicara cacat, itu betul-betul permanen begitu. Sesuatu yang seperti orang yang lahir buta, lahir tanpa kaki. Kelemahan yang tidak bisa dipisahkan dari kita, sebuah cacat yang tidak bisa dilepaskan dari kita. Dan itu bicara juga termasuk cacat mental. Saya sangat temperamen. Saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi temperamen saya di satu sisi bisa dianggap sebuah cacat, sebuah kelemahan. Karena saya tidak bisa mengendalikannya. Pada satu titik saya kehilangan akal sehat. Kawan-kawan pernah ada dalam posisi seperti itu. Kehilangan akal sehat. Kita kalap. Kita nggak punya pilihan. Kita nggak tahu mau bikin apa. Saya lihat anak saya, Jay, ada dalam keadaan itu. Dia nggak tahu mau bikin apa. Dan itu yang dimaksud, saya jadi paham. Maaf, saya punya anak-anak. Saya perhatikan mereka, saya perhatikan diri saya. Jadi waktu saya menemukan tentang kelemahan, pengertian tentang kelemahan, saya melihat diri saya dengan cacat mental saya. Kekalapan saya, temperamen yang tidak bisa saya kendalikan, kemarahan saya yang bisa tiba-tiba sangat brutal. Orang pikir, dulu orang bilang saya gila. Gila nih, dulu saya ketawa-ketawa saja. Namamu juga lunatic. You are lunatic. Saya ketawa-ketawa saja. Tapi menyadari bahwa kelemahan saya, ketidakmampuan saya, itulah yang menjadi alasan kenapa kalau saya ada dalam keadaan ini, Tuhan masih bisa pakai saya. Orang selingkuh jatuh dalam pelayanan, bukan itu soal kelemahan. Ini kelemahan yang nggak bisa kita kuasai. Kita sadar, tapi kita nggak bisa kuasai. Jadi kelemahan yang dibilang, bahwa sebentar ayatnya, saya lihat dulu ya, saya perlu lihat ayatnya. Supaya saya, karena ini jadi penting, karena hal-hal seperti inilah. Karena maksud saya begini, kalau teman-teman, saudara, anakku sedang ada dalam keadaan yang sangat tidak bisa mengendalikan keadaan diri kita. Kita bahkan tidak sanggup mengendalikan diri kita. Tapi di satu sisi, ada pikiran normal untuk mencari pertolongan. Maka itulah Yesaya 55 ayat 6 ini berteriak kepada kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu harus dipraktekkan. Itu bukan sebuah pengetahuan gitu. Bukan sebuah kayak, lu jangan ninggalin Tuhan. Enggak, bukan. Itu sudah tidak lagi tidak lagi sekedar kayak Tuhan tuh ogah-ogahan sama kita. Enggak. Tuhan tersedia bagi kita. Kita karena janji itu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Persoalannya adalah karena seringkali dalam keadaan lemah kita, dalam keadaan kita tidak sanggup lagi mengendalikan diri kita. Kita cacat. Kita ingin meraih tapi tangan kita nggak punya. Dalam keadaan seperti itu, ayat ini berlaku bagi kita. Di 2 Korintus 13 ayat 4, di versi ini ditulis begini. Saya bacakan ya, ini versinya saya nggak tahu dari versi yang mana. Memang kami adalah lemah, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Itu 2 Korintus 13 ayat 4.
Lalu ayat yang menarik di sini 2 Korintus 12 ayat 9a dari firman Allah yang hidup. Pasti jangan lupakan yang tadi ya, Yesaya 55 ayat 16 ayat 6 tadi. Oke. 2 Korintus 12. Tadi 2 Korintus 13, saya baca dulu ya ayat 4. Sekarang ini 2 Korintus berapa? 2 Korintus 13 ayat 4. Memang kami (2 Korintus 13 ayat 4). Oke. Dia menyebut di sini dalam terjemahan yang ada di sini itu disebutkan gini. Memang kami adalah lemah. Oke. Terus tapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Jadi ada kelemahan dalam diri kita yang perlu diakui. Ayat 2 Korintus 12-nya ayat 9. Bagian A dari firman Allah yang hidup itu berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Oke, ini firman Allah yang hidup. Kalau di firman Allah yang hidup disebut begini. Oh itu disebut. Tetapi aku menyertai engkau. Oke, tetapi aku menyertai engkau. Kita tahu kan ya, pernyataan menyertai ini itu identitas Tuhan, karakter Tuhan, Immanuel. Oke. Itu Immanuel juga yang muncul sebenarnya di Yesaya 55 tadi. Itu karakter untuk melatih, jadi kita harus latih pikiran kita, kita harus latih iman kita itu harus dilatih seperti melatih otot. Nah, aku menyertai engkau. That's all you need. Hanya itu yang kau perlukan. Oke? Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Bukan membela-bela kelemahan, tapi ini kabar baik untuk mereka yang merasa bahwa seringkali ada dalam situasi di mana kita merasa kita sendirian. Yesaya ini menarik ya, karena dibilang begini, aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Jadi waktu kita kaitkan ini, praktek iman kita dengan Yesaya 55 ayat 6 tadi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama dia dekat. Sebab ini yang seringkali tidak sanggup kita kerjakan. Ini seringkali yang membuat kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Karena kita tidak lagi percaya, kita berhenti percaya. Percaya kita pause. Percaya kita sejenak terhenti begitu. Percaya kita dihentikan karena keinginan kita, karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Tapi waktu percaya kepada Tuhan, waktu kita berpaling kepada Tuhan, latihan imannya itu adalah mengulang-ulang hal ini. Aku menyertai engkau, hanya itu yang kau perlukan. Aku menyertai engkau, hanya itu yang kau perlukan. Tapi saya pernah dapat WA dari Jay, dan Jay bilang gini, Mama, saya tahu sekarang kenapa saya setiap kali bertengkar dengan Mama, saya berteriak. Sebenarnya kita semua berteriak setiap kali bertengkar. Karena pada waktu kita bertengkar, hati kita menjauh. Itu sebabnya sekalipun ada orangnya di depan kita, tapi karena hati kita menjauh, kita perlu memakai suara yang keras. Karena kita berharap orang yang sedang kita jauhi itu mendengar suara kita. Padahal normalnya kita bisa bicara dan dia dengar. Jay bilang, saya mengerti kenapa saya berteriak ke Mama waktu saya bertengkar dengan Mama. Karena hati saya menjauh dari Mama.
menemukan Tuhan, mengalami Tuhan secara nyata adalah keputusan yang tidak mudah. Sebab kita tidak selalu hidup senang. Ada hal-hal yang tidak terduga, seperti yang terjadi dengan plafon saya. Ada hal-hal yang tidak terduga, yang bisa saja pada satu sisi jadi bencana. Tapi juga pada sisi yang lain, bisa membuat kita berlatih untuk punya iman. Berlatih untuk mencari dan menemukan Tuhan. Untuk mempraktekkan bahwa Tuhan itu benar. Aku menyertai engkau, hanya itu yang kau perlukan. Ini bukan hal yang mudah. Tapi lakukanlah. Jadi, itu yang poin yang kedua. Yang pertama, apa artinya menemukan Tuhan? Artinya menemukan Tuhan dari Ibrani 11 ayat 6 tadi adalah bahwa kita mengalami Tuhan secara nyata. Halangan dari mengalami Tuhan secara nyata adalah bahwa kita sering menganggap Tuhan adalah konsep yang jauh. Padahal mengalami Tuhan secara nyata itu bisa terjadi dalam semua hal. Yang kedua dari Ibrani 11 ayat 6 tadi adalah bahwa Tuhan bersedia kita temukan. Yesaya 55 ayat 6 menyatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Itu bukan hanya sekedar pernyataan kayak, lu cari Tuhan dong. Bukan. Tapi itu adalah resep. Itu adalah rumus. Bahwa dalam keadaan seburuk apapun kita, dalam keadaan paling tidak terkendali, ayat ini sedang memberitahu. Sebab di seluruh Alkitab, Alkitab memperkenalkan Tuhan yang mendatangi kita. Kenapa bisa ayat ini mengajar kita untuk mencari Tuhan selama ia berkenan? Apakah Tuhan jalan-jalan, Tuhan meninggalkan kita? Tidak, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi kita yang telah berjalan menjauh dari Tuhan. Kita yang mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Sehingga praktek iman di dalam segala hal yang terburuk dalam hidup kita adalah aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Gandong semua. Mulai sekarang belajar kasih cukup. Bahwa Tuhan hadir. Itu sudah cukup buat kita. Tuhan hadir. Itu sudah cukup buat kita. Kita nggak perlu rasa-rasa. Kita nggak perlu gemetar-gemetar. Kita nggak perlu emosional untuk tahu Tuhan hadir. Paksa pikiran kita untuk tahu Tuhan hadir. Dan itu sudah cukup. Paksa diri kita untuk mengulang-ulang. Taruh di sini dalam kepala kita, dalam ingatan kita bahwa aku menyertai engkau. Itu sudah cukup bagimu. Itu saja. Itu saja. Itu saja diulang-ulang setiap kali. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tapi kalau kita berpihak, kalau kita berpegang, kalau kita berjejak, kalau kita fix kita punya pikiran, kita fix kehidupan, nggak usah kehidupan, kita fix aja sama apa yang kita kerjakan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Aku menyertai engkau. Itu sudah cukup. Sebab dalam kelemahan, kita nggak perlu sok jago, nggak perlu sok rohani. Kalau kita bilang Tuhan menyertai kita, kita percaya Tuhan ada. Kehidupan rohani kita akan berbuah. Karena itu prinsipnya dalam kehidupan dalam orang percaya. Begitu dia percaya, begitu dia membagi hidupnya, dia akan dikoreksi. Maaf, itu hal yang tidak mungkin dilewatkan. Tiap kali kita makin dekat dengan Tuhan, tiap kali Tuhan ungkapkan diri kita. Untuk apa? Supaya kita berani deal dengan hidup kita. Karena penipu terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Tapi kalau berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya dia ada. Dan dia ada, dia menyertai kita. Harusnya itu cukup buat kita. Lalu yang ketiga, adalah bahwa sungguh-sungguh mencari dia. Di Ibrani itu. Dibilang barang siapa. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya akan selesai di sini. Kesungguhan kita itu adalah ketika bukan karena kemudian kita dapat jabatan. Maaf sampai suka pakai blues buat lap ingus. Aduh. Bukan karena kita dapat jabatan, bukan karena hal-hal yang material di sekitar kita. Sama sekali. Bukan.
Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia adalah orang-orang yang akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena apa yang kita kerjakan dan kemudian kita lihat. Tidak selalu seperti itu. Tapi ketika apa yang kita akibatkan, kehadiran kita mengakibatkan sesuatu, dan akibat kehadiran kita itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bukan waktu kita sungguh-sungguh mencari Dia, kemudian upahnya itu kita dapat. Seringkali di dalam mendapatkan upah dari Tuhan, itu adalah memberi kemuliaan kepada Tuhan. Itu upahnya. Masih ingat tentang anggur ya? Bapakku pengusahanya. Waktu kita berbuah lebih banyak, dibersihkan buah pokok anggur yang benar, kemudian ada carang berbuah dibersihkan, buah lebih banyak. Siapa yang dapat kebaikan? Orang lain dan pengusahanya, Bapa yang punya. Jadi upah yang kita, kalau kita pikir bahwa kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kemudian nanti jabatan, saya lagi cari pekerjaan, saya pasti akan kemudian saya dapat pekerjaan seperti yang saya inginkan. Kalaupun itu yang tidak terjadi, bukan itu sebabnya, bukan itu soalnya tujuan kita. Tujuan kita bukan pada upah. Waktu kita mencari Dia, sebab ayat ini bilang dengan jelas, Dia memberi upah untuk mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi sungguh-sungguh mencari Dia, itu adalah keputusan kita. Itu adalah latihan iman yang perlu kita kerjakan. Kembali lagi ke yang Ibrani 11 ayat 6 itu ya. Di sana dibilang, oke, ayat 6. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Oke, kita sudah tahu. Tidak mungkin menyukakan, tidak mungkin menemukan Tuhan. Artinya menyukakan Dia, mengalami Dia. Barang siapa ingin datang kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada. Dan Ia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tindakan sungguh-sungguh mencari Dia adalah tindakan kita. Kita tidak mencari Dia untuk upah. Sama seperti carang, sama seperti hidup yang dihasilkan. Kalau carangnya memang sehat, dia akan berbuah saja. Bukan karena nanti supaya aku dipuji itu. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Hidup kita itu akan mendatangkan kesukaan. Hidup kita itulah yang menjadi kayak indikator bukan buat kita, tapi buat Tuhan. Karena di sini dibilang dengan jelas, upah itu datang dari Tuhan. Jadi kalau ada yang masih mau cari-cari nama, cari-cari posisi, dan pakai Tuhan, berhenti sudah. Karena bukan itu. Bukan itu bentuk percaya kita. Tuhan tuh nggak bisa dibujuk, nggak bisa disogok dengan pura-pura. Nggak bisa. Sebab Dia mengetahui begitu. Dia tahu motivasi hati kita. Oke? Ariel atau siapa tuh yang punya suara? Jadi saya pikir itu 3 hal yang ingin saya bagi tentang menemukan Tuhan. Yang pertama saya ulang lagi adalah bahwa menemukan Tuhan berarti mengalami Tuhan secara nyata. Kita harus bisa tahu Tuhan. Dan kemudian yang kedua, menemukan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat mungkin dan kita perlu melatihnya setiap hari dengan selalu memasukkan ini di dalam prinsip kita. Aku menyertai engkau. Itu sudah cukup bagimu. Aku menyertai engkau. Immanuel. Itu bukan slogan yang ada di hari Natal saja, bukan. Itu adalah latihan pikiran yang perlu kita praktekkan setiap hari. Bahwa dalam keadaan apapun, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Dia dekat. Artinya dalam situasi seperti apapun, Tuhan yang menyertai kita, itu ada dengan kita. Keputusan kita untuk berpaling dari Tuhan kepada persoalan kita, atau berpaling dari Tuhan kepada diri kita sendiri. Oke? Karena kita juga mengumpulkan banyak informasi, kan?
Kita juga baca, maksudnya dapat informasi dari TikTok, ada banyak dari segala macam. Itu bisa membuat kita punya keputusan sendiri. Tapi tidak ada perjanjian yang sekuat ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia berkenan, berseru kepadanya selama ia dekat, dan aku menyertai engkau, itu sudah cukup bagimu. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Lalu yang ketiga, sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh itu bukan karena kita mau dapat upah. Kita nggak sungguh-sungguh supaya Tuhan tolong begitu. Karena ada keadaan tertentu, jadi kita sungguh-sungguh berdoa. Karena kita mau cari jalan keluar. Bukan. Sungguh-sungguh adalah ketekunan yang kita kerjakan setiap hari. Saran saya adalah dengan melatih hal-hal yang Tuhan izinkan kita latih. Terutama pikiran kita. Berpikir bahwa mencari Tuhan itu adalah percaya Dia. Waktu kita berpaling, kita mengaku kita percaya, maka latihan iman kita adalah dalam semua situasi kita tahu Tuhan ada. Putuskan bukan karena emosi kita, tapi karena pikiran logis kita tentang apa yang dikatakan sebagai kebenaran Alkitab. Tuhan menyertai kita. Itu sudah cukup buat kita. Oke? Mau punya bisnis, apa saja. Saya nggak punya pekerjaan bulan Maret nanti. Apa saja. Carilah Tuhan. Jadi saya memutuskan untuk mempercayakan diri saya. Seperti yang tadi saya bilang di depan. Saya punya lembar kosong, saya sudah tanda tangan. Saya ingin pekerjaan tertentu. Saya sedang mempersiapkan lamaran. Tapi Tuhan juga yang akan bawa saya. Apapun yang Tuhan bawa. Bahkan waktu saya sendirian dan plafon roboh. Saya akan siap saja. Saya akan latih diri saya untuk bilang, aku menyertai engkau. Itu sudah cukup. Immanuel, itu sudah cukup. Dia bukan pembohong. Semoga saudara diberkati ya. Dan pertemuan sore ini bisa membuat kita dalam semua keadaan melatih diri kita. Dalam semua harapan-harapan kita. Waktu kita mencari Dia sungguh-sungguh, ada banyak rencana, ada banyak mimpi yang mungkin harus ditanggalkan dan harus diganti. Harus bersedia dicabut juga barangkali ya. Saya sih sudah bersedia pindah ke Daya Sudiang sana begitu. Mungkin Tuhan mau bawa saya pindah lebih jauh. Saya nggak tahu. Anyway. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya